Sudah tidak asing lagi di telinga kita ketika kita mendengar banyaknya kasus-kasus tentang kekerasan terhadap perempuan, baik yang ringan maupun yang berat. Kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini marak terjadi di dalam maupun di luar negeri. Hingga perbincangan tentang kekerasan terhadap perempuan telah berkembang yang tidak hanya menjadi suatu pertukaran argumentasi belaka, namun menjadi suatu pergerakan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya organisasi-organisasi yang terbentuk karena bertujuan untuk melindungi korban kekerasan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa telah banyak perempuan yang menjadi korban. Penelitian kriminalitas yang dilakukan di Inggris dan Wales pada tahun 1985 yang melibatkan responden perempuan menghasilkan bahwa hampir setengah dari mereka mengatakan merasa takut dan waspada ketika berjalan di tempat yang sepi ataupun gelap. Dibandingkan dengan responden laki-laki yang tidak mencapai setengah perempuan dari kasus yang sama. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan masih dijadikan objek sasaran untuk kekerasan. Di sini kita akan memaparkan tentang konstruksi diri untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan dengan teori Looking Glass dari Charles George. Fenomena yang sering terjadi di dalam kekerasan terhadap wanita yaitu memiliki beberapa faktor-faktor lainnya. Yang pertama, kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering saya dengar di berbagai macam media massa. Kekerasan seksual yang dapat menimbulkan pembunuhan terhadap sang kekasih untuk memaksa melakukan hubungan fisik, sehingga menimbulkan kekerasan seksual seperti menampar, memukul, atau mencekik tubuh sang kekasih hingga mengakibatkan pembunuhan. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi sering sekali menimbulkan kekerasan atau pertengkaran di dalam hubungan. Seperti sang wanita terlalu banyak menuntut kebutuhan ekonominya hingga terpenuhi. Dengan cara memaksa, sang lelaki tidak dapat memenuhinya, sehingga pasangan tersebut mengalami pertengkaran, saling mencaci maki satu sama lain, dapat menimbulkan kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor poligami. Faktor poligami, melakukan poligami terhadap sang istri sangat lebih menimbulkan kekerasan fisik terhadap pasangan tersebut, yang dapat menimbulkan pertengkaran sehingga dapat menimbulkan pembunuhan dan perceraian di dalam rumah tangga tersebut. Yang keempat, faktor kekerasan emosional atau psikologis. Kekerasan emosional atau psikologis meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas atau menjelek-jelekan, dan lainnya, sehingga di dalam hubungan tersebut banyak menimbulkan kekerasan fisik. Lalu yang kelima, faktor pembatasan atau aktivitas pasangan. Kekerasan ini sering di dalam rumah tangganya, seperti pasangan terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh perasaan curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, sehingga mudah marah dan mengancam hingga menimbulkan kekerasan terhadap pasangan tersebut. Lalu yang terakhir, kekerasan di lembaga pendidikan. Banyak sekali di zaman saat ini anak yang seharusnya masih melanjutkan kewajibannya sebagai mahasiswa atau siswi. Kasus siswi hamil yang kehilangan pendidikannya, mungkin faktor ini sering terjadi karena terlalu canggihnya dunia elektronik sehingga anak tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya atau sudah melarang atau sudah melewati batas yang dia lakukan. Dan mungkin kedua orang tua tersebut kurang memberikan rasa perhatian terhadap anaknya. Kemudian saya akan memberikan contoh gambar sedikit tentang kekerasan terhadap wanita.
Telemus Mingkaut NIM 35 2019 053. Di sini saya mau menjelaskan tentang teori yang digunakan menjadi dasar dari gagasan solusi. Pertama, kekerasan pada perempuan yaitu pada umumnya yang sering terjadi dalam kehidupan berkeluarga maupun di luar pasangan. Ada beberapa faktor-faktor yang bisa menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, yaitu faktor pertama ada faktor pasangan. Faktor pasangan menjelaskan bahwa pada umumnya kekerasan itu bisa terjadi dalam berkeluarga ataupun pasangan karena adanya pendapat atau tidak ada saling kepercayaan dan tidak mempunyai komitmen dalam suatu hubungan sehingga menimbulkan suatu permasalahan dan sering terjadi kekerasan terhadap perempuan. Faktor yang kedua ada faktor budaya. Faktor budaya, masih ada beberapa budaya yang menganggap perempuan itu harus mematuhi terhadap laki-laki karena perempuan itu makhluk lemah. Menurut pandangan saya, setiap makhluk hidup mempunyai keterbatasan dalam diri masing-masing seseorang. Jadi dari sisi faktor budaya ini tidak harus laki-laki menganggap bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki atau makhluk yang lemah mampu menganggap remeh. Faktor yang ketiga, sini ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan sini menjelaskan bahwa orang-orang dalam kehidupan sosial atau di lingkungan bermasyarakatan melihat setiap orang yang memiliki pendidikan yang tinggi selalu dianggap tinggi dan segani oleh orang lain. Jadi ada beberapa perempuan juga yang memiliki status yang lebih tinggi dan bagus daripada laki-laki, sehingga perempuan itu tidak mudah dibohongi atau dibodohi oleh orang terdekat. Mampu tidak ada namanya kekerasan atau intimidasi terhadap perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini kami menawarkan langkah-langkah atau solusi terhadap kekerasan pada perempuan agar tidak ada namanya intimidasi yang menyangkut nilai-nilai norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena perempuan juga mempunyai hak-hak yang menentukan dan memilih sebagai manusia yang bermartabat dan sederajat dan hak memilih untuk menentukan pilihan dalam setiap kehidupan masyarakat. Supaya perempuan tidak selalu dianggap makhluk yang lemah dan selalu dianggap remeh dari orang-orang dalam kehidupan lingkungan atau sosial. Melalui program ini kami ingin menyampaikan pentingnya bagi diri seseorang perempuan agar tidak diperlakukan seenaknya oleh orang lain. Dan ini kami buat agar bisa menerima keluh kesah dari perempuan-perempuan yang mengalami namanya ancaman masalah dirinya, bahkan kekerasan, intimidasi, tekanan batin. Oleh sebab itu kami juga memberikan solusi atau gambaran agar tidak mudah diperlakukan seenaknya oleh orang-orang yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Perkenalkan, nama saya Rusna Evalinda, NIM 35 2019 041. Di sini saya akan membicarakan solusi dan langkah-langkah untuk menghadapi kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama, solusi yang kami tawarkan yaitu memiliki pendidikan. Seorang perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti memiliki pemikiran yang tinggi mengenai dirinya sendiri. Di mana seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan memiliki pengetahuan yang banyak sehingga tidak mudah untuk dibohongi dan dibodohi oleh orang-orang. Perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan memiliki karir bagus, akan dipandang tinggi dan segan oleh orang lain, sehingga orang-orang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan kekerasan terhadap dirinya. Yang kedua itu ada percaya diri. Dengan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka seseorang memiliki tingkat peluang sukses juga yang tinggi. Seseorang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi akan tegas dalam membentuk pilihan, karena mereka tahu apa yang diinginkan dirinya dan yang ingin diperjuangkan oleh dirinya. Biasanya mereka yang memiliki kepercayaan tinggi itu memiliki semangat yang positif, sehingga bisa menghilangkan rasa takut
terhadap ancaman-ancaman yang timbul dalam masyarakat yang membuat dirinya terancam yang bisa menimbulkan kekerasan batin. Yang ketiga, bertanggung jawab. Masalah tanggung jawab tidak hanya ada pada seorang pria, tetapi wanita juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama itu tanggung jawab terhadap diri sendiri, di mana perempuan harus bisa membentuk cerminan diri yang bagus, cerminan diri yang tidak dianggap remeh dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada pada masyarakat. Dengan membentuk cerminan diri yang baik, maka orang-orang tidak akan memberikan komentar dan kekerasan secara fisik maupun batin terhadap dirinya sendiri, karena tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Yang keempat itu ada tegas. Seseorang yang memiliki pribadi yang tegas, maka keputusan yang diambil tidak mudah digoyahkan oleh orang lain. Dengan demikian, pribadi yang tegas, maka orang-orang tidak akan mudah bisa mempengaruhi dirinya dalam bertindak, yang membuat orang-orang sulit untuk menjatuhkan dirinya. Adapun langkah-langkah yang kami berikan untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan itu yaitu yang pertama memberikan sosialisasi pada perempuan-perempuan tentang bagaimana pentingnya diri sendiri untuk menjaga dan melindungi diri dari kekerasan dan pelecehan pada dirinya yang berupa fisik maupun batin. Kedua, membuka peluang untuk perempuan-perempuan yang mengalami tindakan kekerasan atau pada perempuan yang merasa dirinya terancam untuk menyampaikan keluh kesah dirinya kepada kami, yang kemudian akan kami tampung untuk memberikan solusi kepada mereka bagaimana cara menyikapi dan mencari jalan keluar masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, kami akan memberikan solusi kepada perempuan-perempuan yang telah menceritakan keluh kesahnya dan masalahnya untuk bisa diselesaikan secara baik-baik. Dalam program ini kami mengajak setiap perempuan mampu menciptakan cerminan diri yang dipandang berkelas oleh orang-orang yang ada di masyarakat. Melalui program ini kami ingin mengurangi angka kekerasan pada perempuan yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Kami juga ingin menumbuhkan rasa kesadaran diri setiap perempuan bahwa pentingnya diri sendiri untuk melakukan konstruksi diri agar bisa menjaga dirinya dari kejahatan-kejahatan yang ada pada masyarakat. Melalui program ini juga kami ingin semua perempuan tidak dianggap remeh oleh kaum pria dan bisa menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian kesimpulan. Kekerasan pada perempuan belakangan ini semakin marak kasusnya, baik di dalam maupun luar negeri. Perbincangan tentang kekerasan terhadap perempuan telah berkembang, tidak lagi menjadi suatu pertukar argumen belaka, namun menjadi suatu tindakan sosial permulaan. Kasus kekerasan terhadap perempuan, menurut data yang kami ambil, setiap tahunnya semakin meningkat, mengalami peningkatan. Melalui program ini, kami mengajak seluruh perempuan untuk mengubah jati dirinya dan mengubah cerminan dirinya pada orang lain, agar tidak menimbulkan faktor-faktor yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan baik fisik maupun mental terhadap dirinya. Melalui program ini juga kami menyampaikan pentingnya bagi seorang perempuan untuk agar tidak diperlakukan seenak-enaknya atau semena-mena oleh orang lain. Program ini kami buat untuk bisa menerima keluh kesah perempuan yang mengalami ancaman dan masalah pada dirinya. Kami juga menawarkan solusi-solusi untuk membentuk cerminan diri agar perempuan tidak diperlakukan seenaknya oleh orang lain. Melalui cerminan diri kita bisa mengubah cara pandang orang lain terhadap kita. Melalui cerminan diri kita bisa mengubah cara pandang orang lain terhadap kita, karena sejatinya kita hidup tidak bisa lepas dari orang lain. Karena itu marilah kita mengubah diri kita, melindungi diri kita dari segala ancaman yang bisa mengancam keberadaan kita di masyarakat. Terima kasih. Oke.